Suatu hari di sebuah negara di Eropa Timur, seseorang sedang berkendara menuju ke sebuah gereja. Pria itu bernama Moro. Setibanya di gereja, dia mengatakan jika anak itu tidak aman di sini, karena iblis itu sendirilah yang menginginkan anak itu. Hanya satu tempat yang aman untuknya, yaitu pemakaman suci, dan sang pengendara harus mengambilnya. Dan benar saja, seseorang langsung menyerang gereja itu untuk menangkap anak yang dimaksud. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Karigan. Belum diketahui mengapa dia mengincar si anak yang ternyata bernama Denny, dan dia juga bersama dengan ibunya yang bernama Nadia. Mereka pun mencoba melarikan diri dari sana. Moro yang sebenarnya ingin membantu mereka malah ditembaki oleh Nadia karena dia tidak percaya kepada Moro. Karigan yang melihat Nadia melarikan diri langsung mengejarnya yang diikuti juga oleh Moro. Moro yang terlempar dari motornya masih juga sempat menembak ban mobil Karigan yang membuat Nadia berhasil lolos. Kemudian kita dijelaskan keadaan Johnny Blaze setelah kejadian di film pertamanya. Dia selama ini terus berkeliling dunia untuk melawan iblis kuno yang ada dalam dirinya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih melarikan diri. Tiba-tiba Moro yang ternyata masih selamat datang menemui tempat persembunyian Johnny. Dan dia tahu Johnny adalah seorang Ghost Rider. Dia pun meminta Johnny untuk mencari keberadaan si Denny dan menyelamatkannya. Dengan insting Ghost Rider, Johnny bisa melacak keberadaan Denny. Sebagai imbalannya, Moro mengatakan jika dia bisa mengeluarkan iblis kuno dalam tubuh Johnny. Di tempat lain, Denny dan ibunya bekerja sama untuk mencopet dompet seorang pria, karena mereka sama sekali tidak punya uang. Tapi tanpa mereka sadari, Karigan dan pasukannya sedang mengawasi dan mengikuti mereka. Kembali ke Johnny, setelah sekian lama dia menahan sang pengendara untuk tidak muncul, malam itu dia akan melepaskannya agar bisa menemukan keberadaan Denny. Bersamaan dengan itu, Denny dan ibunya juga telah berhasil ditangkap oleh Karigan. Ketika kondisi mereka terdesak dan Nadia akan ditembak, datanglah Johnny dalam wujud Ghost Rider dan langsung membantai beberapa pasukan Karigan. Tapi sayangnya Denny berhasil dibawa kabur oleh Karigan. Keesokan harinya, Johnny terlihat sudah berada di rumah sakit. Dia pun keluar dari kamar dan bertemu dengan Nadia. Di tempat lain, Karigan menelpon orang yang menyuruhnya untuk menangkap Denny. Orang itu adalah iblis yang sedang berada dalam tubuh manusia yang bernama Rock. Seperti yang kita ketahui, Johnny membuat perjanjian dengan iblis yang bernama Mephisto. Tapi di film ini tidak disebutkan nama itu. Karigan meminta bayarannya dinaikkan karena semalam ada sosok pengendara dengan kepala tengkorak yang terbakar membunuh beberapa anak buahnya. Dia merasa tugas ini resikonya sangat besar. Mengetahui Denny juga dicari oleh Ghost Rider, Rock langsung membisikkan sebuah mantra penghalang pada Denny agar Ghost Rider tidak bisa lagi melacak keberadaannya. What the hell was that? Firewall. Johnny yang selama ini ingin terbebas dari kutukannya, kemudian menemui Nadia. Dia mengatakan dia harus menemukan Denny. Nadia yang melihat jika Johnny serius ingin menolongnya,
meminta Johnny untuk melacak keberadaan Danny seperti yang dia lakukan semalam. Tapi Johnny mengatakan jika sekarang dia tidak bisa merasakan keberadaan Danny. Mengetahui itu, mereka pun pergi menemui seseorang yang Nadia anggap mungkin bisa memberitahu keberadaan Karigan. Disinilah baru kita diberitahu kenapa sang iblis sangat menginginkan Danny. Ternyata dulu Nadia juga melakukan perjanjian dengan sang iblis agar dia bisa terbebas dari Karigan yang dulunya adalah mantan pacarnya. Karigan ini seorang penjual senjata, penjual obat terlarang, dan tentara bayaran. Tapi sebagai imbalan kebebasannya, sang iblis menitipkan benihnya kepada Nadia. Itu artinya Danny adalah anak dari sang iblis. Kita juga dijelaskan kenapa yang katanya iblis malah meminta bantuan kepada manusia, dan kenapa sang iblis menggunakan tubuh manusia saat berada di bumi. Diceritakan jika iblis merasuki manusia dari tubuh ke tubuh lainnya, tetap berada dalam sejarah menunggu wadah yang sempurna. Tapi di bumi iblis menjadi sangat lemah, kekuatannya terbatas, makanya sang iblis perlu orang tak berdosa untuk melakukan kegiatan kotornya. Dengan itu sang iblis terus mencari manusia dan membuat perjanjian dengan mereka. Malam harinya, Danny mencoba untuk melarikan diri dari Karigan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena kaki Danny terkilir saat melompat. Dia pun kembali ditangkap oleh Karigan. Singkat waktu, Johnny dan Nadia pun sampai di tempat yang mereka tuju. Johnny yang sudah merasa jika sang pengendara akan segera keluar, langsung memaksa si target untuk memberitahukan di mana lokasi Karigan sekarang. Akhirnya mereka pun tahu jika Karigan sedang berada di sebuah pertambangan. Dia sedang mengumpulkan pasukannya di sana. Nadia pun tahu di mana lokasi tempat itu. Nadia yang ternyata sudah ada di sana, dia pun berhasil membebaskan Danny dan menghabisi salah satu anak buah Karigan. Tidak lama, Ghost Rider pun juga tiba di sana. Karigan yang melihat itu langsung menembakinya menggunakan rocket launcher. Dia mengira Ghost Rider sudah lenyap. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Sang Ghost Rider pun kembali mengamuk. Ghost Rider kemudian merubah mesin berat yang ada di sana dan meratakan tempat itu. Merasakan Danny yang pergi dari sana, Ghost Rider langsung mengejarnya. Danny yang melihat ibunya akan difatality oleh Ghost Rider, dia langsung menyuruh Ghost Rider untuk melepaskan ibunya. Secara mengejutkan, perintah dari Danny berhasil membuat Johnny kembali ke wujud manusianya. Setelah keadaan aman, mereka pun berencana membawa Danny ke tempat suci yang dikatakan oleh Morrow, di mana Danny akan aman berada di sana sambil menunggu hari bahaya berlalu. Belum diketahui hari bahaya apa yang dimaksud. Di pertambangan yang sudah porak-poranda, terlihat Karigan yang sekarat ditemui oleh Rock. Karena tugasnya belum selesai, Rock pun membangkitkan Karigan dan memberinya kekuatan. Apapun yang disentuh oleh Karigan akan menjadi busuk. Dengan kekuatannya, Karigan menghabisi satu petugas ambulan dan mencuri mobilnya untuk mengejar Danny.
Sementara itu, di tempat lain, Morrow yang sudah diberitahu lokasinya oleh Johnny akhirnya datang menemui mereka untuk mengantar mereka ke tempat suci yang Morrow maksud. Singkat waktu, akhirnya mereka pun tiba di tempat suci yang Morrow katakan. Itu adalah sebuah gereja kuno tempat guru Morrow tinggal. Di sana, Danny pun diserahkan dan diantar ke tempat yang aman. Sementara Johnny akan dibawa ke tempat di mana dia bisa melepaskan kutukannya. We have some business to come. Why can't he come with us? Thing these sons of bitches know, huh? Di sana, Johnny bertanya makhluk apa sebenarnya yang ada dalam dirinya. Morrow kemudian menjelaskan, jika dulunya sang pengendara itu adalah seorang malaikat yang bernama Zarathos. Dia adalah roh keadilan. Dia dikirim untuk melindungi dunia manusia, tapi dia ditipu, ditangkap, dibawa ke neraka, dan dirusak. Awalnya misinya adalah untuk melindungi yang tidak bersalah, tapi kini berubah menjadi hasrat untuk menghukum para pendosa dan menjadikannya roh pendendam atau spirit of vengeance. Tapi mungkin saja roh keadilannya masih ada di dalam dirinya. Kemudian Johnny pun dibawa ke tempat pelepasan kutukan. Ternyata hal itu berhasil mengeluarkan sang pengendara dalam tubuh Johnny. I cannot follow. Saat merasa senang karena akhirnya terbebas dari kutukannya, Johnny mendengar teriakan dari Danny. Ternyata gurunya Morrow tidak ingin melindungi Danny, tapi dia ingin melenyapkan Danny karena Danny adalah anak iblis. Selama Danny masih hidup, hari bahaya itu tidak akan pernah berakhir. Ketika Danny akan dieksekusi, Carrigan pun datang dan menghabisi semua orang yang ada di sana, kemudian pergi membawa Danny. Peace, brother. Bet you're happy to see me. Sore harinya, mereka pun menemukan jika semua orang sudah membusuk. Tapi Morrow mengatakan itu bukan perbuatan Danny. Pasti ada orang yang datang sebelum mereka. Kemudian Johnny bertanya, apa yang sebenarnya Rock inginkan dari Danny? Barulah di sini kita dijelaskan. Morrow mengatakan, ternyata hari ini adalah hari ramalan sejak Danny dalam kandungan. Danny harus tepat berusia 13 tahun sebelum ritualnya bisa dilakukan pada fajar musim dingin. Danny adalah wadah yang sengaja disiapkan oleh Rock yang berisi kekuatannya. Dan ritual itu akan memindahkan intisari rohnya ke tubuh Danny. Pada saat itu tidak akan ada lagi yang namanya Danny. Johnny yang sudah berjanji untuk menjaga Danny tetap aman pun memutuskan untuk menolong Danny meskipun sekarang dia hanya seorang manusia biasa. Morrow pun tahu jika Danny pasti dibawa ke Uzekgoten, tempat terjauh dari surga. Di sanalah Rock akan melakukan ritual pemindahan rohnya. Sebelum ke sana, Morrow mengajak Johnny dan Nadia ke ruang senjata untuk mengambil senjata yang sekiranya diperlukan untuk menolong Danny. Get this little turd. Know who I am. What's the matter with your face? The farthest point from heaven. Sementara itu, Rock mengatakan ke Danny, jika kekuatan mereka adalah sama. Rock perlu berpindah tubuh karena tubuh manusia yang sekarang dia pakai sudah lemah dan sekarat. Berbeda dengan tubuh Danny yang setengah manusia, karena kekuatan yang ditanam oleh Rock saat membuat perjanjian dengan ibunya Danny. Johnny dan yang lainnya yang sudah tiba di sana melihat jika ternyata ritual itu dihadiri oleh banyak orang penting yang juga dirasuki iblis untuk melihat kelahiran raja baru mereka. I need you. Go. You grab the boy and you go for the front.
Saat ritual sedang berlangsung, Moro pun datang menembaki pengikut Rock. Tapi sayangnya dia harus tutup usia karena dibusukkan oleh Karigan. Sementara itu Johnny yang juga datang langsung mengajar Rock, tapi dia langsung dilempar oleh Rock. Saat Johnny dikepung oleh para iblis lainnya dan hampir dibusukkan oleh Karigan, Danny kemudian datang mendekatinya yang sudah mulai sedikit mendapatkan kesadarannya. Danny yang sadar jika kekuatannya sama dengan Rock langsung mengembalikan roh Ghost Rider kepada Johnny. Johnny yang kembali menjadi roh pendendam merasakan sesuatu yang aneh karena dia bisa tetap berubah padahal hari itu sudah mulai terang. Seperti yang kita ketahui, Ghost Rider hanya akan muncul saat malam hari. Johnny pun langsung mengejar Rock yang membawa kabur Danny. Johnny kemudian mengambil satu truk musuh dan merubahnya menjadi truk neraka. Satu persatu mobil musuh pun berhasil ditumbangkan. Dan saat melihat Karigan menyerang Nadia, Ghost Rider langsung menariknya dengan rantai andalannya. Kemudian mereka pun adu mekanik, yang berakhir dengan Karigan yang harus lenyap terkena jurus maut dari Ghost Rider, yaitu tatapan penebus dosa. Setelah menghabisi Karigan, Ghost Rider lanjut mengejar Rock dengan motor autopilotnya. Dengan rantainya, dia berhasil menggulingkan mobil Rock. Rock yang ada dalam tubuh manusianya pun tidak berdaya melawan Ghost Rider yang bahkan sekarang bisa berubah di siang hari. Dengan mudahnya, Ghost Rider membanting Rock sampai tembus ke dalam tanah untuk mengirimnya kembali ke neraka. Setelah itu, Ghost Rider membawa tubuh Danny dan memberikannya kepada Nadia. Saat Danny tidak sadarkan diri, tiba-tiba api dalam tubuh Johnny berubah menjadi biru. Dan dia teringat pada perkataan Moro jika dulu sang pengendara adalah seorang malaikat. Dan sekarang Johnny bisa merasakannya. Dengan sentuhan dari tangan Johnny, Danny pun kembali tersadar. Dan cerita pun berakhir ditutup dengan adegan Ghost Rider yang sedang berkendara, tapi dengan api yang berwarna biru.